Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya yang masih sempat kita rasakan sampai detik ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, saya Ainan Radia dengan NIM 90-100-118-016. Nah, seperti biasanya, kembali lagi di sini Ainan akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang fikih muamalah kontemporer. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah qard. Namun sebelum lebih lanjut, lebih jauh Ainan membahas tentang apa itu qard, teman-teman harus tahu bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian yang harus kita capai. Yang pertama, definisi qard. Yang kedua, hukum dasar qard. Yang ketiga, ketentuan dan persyaratan qard. Yang keempat, implementasi qard dalam lembaga keuangan syariah. Yang kelima, manfaat qard. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama dari segi definisi. Secara etimologi atau bahasa, qard berasal dari kata qarada al-syai yang artinya memotong sesuatu. Sedangkan qard adalah isim masdar yang bermakna al-iktirat yang artinya meminta potongan. Wahbah al-Zuhaili juga mendefinisikan qard ini sebagai potongan, maksudnya harta yang diberikan atau pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, jadi secara terminologi atau secara istilah bisa kita simpulkan bahwa qard merupakan harta yang dipinjamkan atau yang diberikan kepada dari debitur kepada kreditur, yang dimana dimaksudkan untuk tujuan tolong menolong, dan dalam proses pengembaliannya itu nilainya harus sama, artinya tidak ada tambahan. Nah, kita masuk ke hukum dasar dari qard itu sendiri. Qard sudah banyak dibahas dalam Al-Quran dan beberapa riwayat hadis. Salah satunya dibahas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 berbunyi, Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran, yang artinya apabila kamu meminjamkan hartamu kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan harta itu dengan lipat ganda yang banyak. Nah, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. Nah, jadi dari beberapa landasan hadis atau landasan hukum dari qard ini sudah jelas bahwa qard ini diperbolehkan karena ini merupakan perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan beberapa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, persyaratan qard. Nah, qard ini ada 4 persyaratan. Yang pertama, harus ada ijab kabul. Nah, kalau misalnya tidak ada ijab kabul, harus ada sesuatu yang bisa menggantikan ijab kabul yang porsinya itu sama dengan ijab kabul. Jadi harus ada kesepakatan. Yang kedua belah pihak harus berakal. Artinya tidak sah suatu qard apabila yang berakad itu adalah orang gila, anak kecil, atau orang yang tidak paham tentang hukum qard itu sendiri. Yang ketiga, beberapa ulama Hanagiyah, beberapa kalangan Hanagiyah mengatakan bahwa harta yang boleh digunakan di dalam akad qard ini adalah harta yang ada pada padanannya dan itu yang ada di pasaran. Sedangkan menurut jumhur ulama, harta apapun bisa kita jadikan qard. Yang keempat adalah jumlah ukuran jenis dan kualitas dari barang yang dipinjamkan itu harus jelas agar mempermudah pada saat pengembalian.
Nah, ketentuan KART itu ada beberapa juga. Yang pertama, barang yang dipinjam itu harus dikembalikan sesuai waktunya. Artinya, barang yang kita pinjam harus kita kembalikan sesuai waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, pihak yang meminjamkan barang boleh meminta barang jaminan kepada kreditur. Artinya ini memungkinkan supaya harta yang dipinjamkan kepada kreditur tidak disalahgunakan oleh kreditur. Selanjutnya, ketentuan yang lainnya juga, akad KART ini tidak berbunga. Akad KART ini tidak berbunga atau tidak boleh mengambil tambahan dari kreditur. Artinya barang yang dipinjamkan atau harta yang dipinjamkan harus kembali dengan nilai yang sama atau ukuran yang sama. Nah, dalam lembaga keuangan syariah, KART ini digunakan untuk nasabah, untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Yang kedua, pembiayaan KART ini juga digunakan dan diberikan kepada pedagang asongan, pedagang kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, pembiayaan untuk pedagang kecil atau pedagang asongan ini diambil dari dana sumber zakat atau sedekah dari nasabah. Dan yang terakhir adalah untuk pembiayaan KART ini digunakan untuk dana sosial. Nah, dana sosial ini biasanya bersumber dari pendapatan-pendapatan yang tidak bisa dikategorikan pendapatan halal, misalnya denda atas telatnya pembayaran nasabah di lembaga keuangan syariah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih mekanisme atau bagaimana implementasi dari KART ini di lembaga keuangan syariah? Nah, mekanismenya itu yang pertama, nasabah akan mengajukan akad KART ini kepada lembaga keuangan syariah, dan apabila sudah disetujui terjadilah akad. Nah, akad ini jika sudah terjadi akad, maka pihak lembaga keuangan syariah akan memberikan modalnya untuk keperluan usaha si nasabah. Nah, ketika si nasabah sudah melakukan usahanya kemudian mendapatkan keuntungan 100%, keuntungannya 100% akan diterima atau diambil oleh nasabah, dan nasabah tetap harus mengembalikan harta pinjamannya kepada lembaga keuangan syariah dengan nilai yang sama. Jadi alurnya seperti itu. Jadi nasabah pergi ke lembaga keuangan syariah, terus terjadi akad, terus diberikan modal oleh lembaga keuangan syariah, terus terjadi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kemudian jika sudah ada keuntungan, nasabah harus membayar kembali hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dengan nilai yang sama, dan kemudian keuntungannya 100% akan diambil oleh nasabah sendiri. Dan yang terakhir, apa manfaat dari KART? Nah, KART ini banyak sekali manfaatnya karena tujuannya memang untuk tolong-menolong. Jadi, yang pertama manfaatnya adalah membantu nasabah yang saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan rentenir untuk meminjam di lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan yang miskin. Jadi itu tadi beberapa indikator yang bisa Ainan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.